Jadi untuk hari ini kita menginisiasi Indosat dengan rekomendasi trading buy. Meskipun dari sejak beberapa hari terakhir ya, sahabat Mirai Asset, pergerakan harga sahamnya itu udah mengalami kenaikan sekitar 9-10% sejak pengumuman kinerja laporan keuangan yang terakhir. Tapi menurut kita ini masih bisa untuk dilakukan reakumulasi kembali, terutama nanti kalau misalnya terjadi koreksi. Karena menurut kita masih akan ada potensi improvement pada profitabilitas, dan ini yang bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan ke depannya. Next slide. Jadi karena ini merupakan inisiasi, boleh kita juga berkenalan sedikit dengan emiten, yaitu PT Indosat Tbk yang baru aja melakukan merger dengan Hutchison 3, dan pada per Desember 2022 kemarin udah resmi menjadi operator telco terbesar kedua di Indonesia setelah Telkomsel. Jadi total pelanggannya itu mencapai 102,2 juta, dibandingkan dengan Telkomsel yang mungkin sudah mencapai hampir 160 juta. Dan masih kontribusi terbesarnya adalah dari layanan seluler, operator telco seluler dengan produknya utamanya adalah bermerek IM3 dan Tri sejak terjadinya merger. Dan ultimate parent entity-nya atau induk usaha yang ultimate-nya adalah Ooredoo dan juga CK Hutchison. Nah, ini dua merupakan konglomerat besar ya di negaranya masing-masing, berasal dari Qatar dan juga Hong Kong. Dan sejak bulan September 2022 kemarin di akhir tahun sudah resmi masuk ke bisnis fixed broadband. Jadi layanan internet rumahan fixed broadband melalui produknya yang bernama Indosat HiFi. Next slide. Jadi kalau kita melihat kinerja keuangan terdahulu nih yang berhasil membuat kinerja harga sahamnya belakangan ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Terlihat ya, mungkin kita flashback agak jauh sedikit ke belakang dulu tahun 2018. Pada waktu ditetapkannya mandatory registrasi untuk SIM card 2017-2018, itu terjadi penurunan yang cukup tajam ya, ataupun mengalami longsor gitu ya ininya, baik dari total revenue maupun total customernya mengalami penurunan cukup tajam. Tapi kita ngelihat seiring dengan berjalannya waktu tahun 2018, 19, 20, 21 itu mulai mengalami pemulihan. Revenue-nya berhasil tumbuh sekitar 12% CAGR, dan juga total customer-nya juga berhasil tumbuh tipis sekitar 3% CAGR. Nah, setelah terjadinya merger dengan Hutchison, ya kita lihat mengalami lonjakan. Revenue berhasil naik hampir 50% year on year di 2022, dan juga total customer-nya melonjak lebih dari 60% year on year. Next slide. Jadi basis customer yang besar ini mencapai 102,2 juta pelanggan, itu kan mencerminkan sekitar 37% dari populasi Indonesia sekarang ini, yang sekitar lebih dari 275 juta itu per September 2022 kemarin menurut data dari Dukcapil. Tapi kita lihat di sini juga merupakan suatu peluang ya, meskipun market udah cukup saturated dengan rasio sekitar 128, lebih dari 128 pengguna seluler dari per 100 orang populasi. Dan ini juga meskipun terlihat saturasi, tapi bisa juga kita lihat dari dua hal, yaitu mungkin pertumbuhan dari jumlah pengguna ini masih akan terbatas ke depannya, tapi juga bisa diartikan bahwa market yang besar ini sudah matang untuk bisa dimonetisasi. Jadi itu yang akan menjadi peluang ke depannya. Next slide. Dan kita melihat beberapa aksi korporasi sebelumnya, yaitu berupa divestasi aset. Utamanya kalau di perusahaan telco itu kan asetnya berupa menara, dan juga ada beberapa yang memiliki data center. Nah, beberapa menara dan data center ini sudah dilakukan divestasi, utamanya oleh Indosat. Anyway, keseluruhan industri juga sudah melakukan itu. Jadi pada akhir tahun 2022 kemarin berhasil membukukan gain dari hasil divestasi, dan juga pengukuran kembali dari akuisisi yang dilakukan. Nah, ini kita ke depan melihatnya juga selain berpotensi untuk membukukan gain juga ya, misalnya tahun ini, meskipun nggak terlalu besar dibandingkan dengan tahun lalu, tapi mungkin masih akan ada gain yang akan dibukukan di tahun ini atas penjualan menara.
Tapi kedepannya ini juga merupakan suatu norma baru nih, sahabat Mira Aset, bahwa kedepannya telco operator seperti Indosat ini akan berfokus kepada layanannya, yaitu servisnya, jasanya, jasa penyedia layanan telekomunikasi. Dan aset-asetnya itu nantinya akan semakin sedikit yang akan dibangun, yang akan dipelihara, sehingga nanti biaya operasionalnya akan semakin mengecil terkait dengan beban pemeliharaan dan pembangunan menara, dan hanya akan fokus untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasinya aja. Yang itu membuat kita cukup yakin bahwa profitabilitas akan meningkat juga. Next slide. Jadi seiring dengan pada waktu terjadinya konsolidasi merger antara jaringan IM3 dengan Tri ya, Indosat dengan juga Hutchison, maka sangat penting bagi perseroan ini untuk mengkonsolidasikan supaya dalam satu menara itu tidak ada dua tenan yang sama dari grup yang sama seperti misalnya IM3 dan Tri. Nah, ini yang sedang coba untuk dikonsolidasikan, diintegrasikan, sehingga nanti kalau misalnya udah nggak ada lagi tower yang diisi dua tenan yang double tersebut, maka biaya operasional akan menurun juga. Nah, itu yang sudah dilakukan di kawasan Jabodetabek, itu sudah selesai dilakukan dan segera menyusul di kawasan yang lainnya, sehingga cost efficiency dan profitability improvement itu diperkirakan akan terjadi, di mana EBITDA margin diperkirakan akan lebih dari 41,6% yang tercatat di akhir tahun 2022 kemarin. Dan juga kita melihat di tahun 2022 kemarin itu sebenarnya masih banyak beban-beban atau biaya-biaya yang sifatnya one off, jadi hanya sekali aja. Terutama terkait dengan aktivitas merger kan itu butuh biaya juga, dan juga ada restructuring dari manfaat pensiun di Jiwasraya. Dan ke depan kita perkirakan tahun ini tidak akan ada lagi dan biaya-biaya yang seperti itu, sehingga profitabilitas juga akan meningkat. Next slide. Dari segi bisnis fixed broadband, Indosat HiFi tadi ya produknya, meskipun sekarang ini kontribusinya masih sangat kecil kan ya, karena baru diluncurkannya itu bulan September. Tapi ke depan kita masih cukup yakin bahwa ini akan Indosat HiFi ini akan memiliki penetrasi yang lebih tinggi, lebih besar tingkat kemungkinan untuk melakukan penetrasi pasarnya, karena kita lihat di sini harganya, strategi harganya cukup agresif ya, termasuk yang paling murah di antara operator penyedia layanan fixed broadband lainnya, meskipun juga bisa dibandingkan dengan XL Home, First Media, ataupun juga IndiHome miliknya grup dari Telkom. Indosat HiFi ini menyediakan harga paket layanan data fixed broadband yang paling agresif. Next slide. Jadi kalau kita lihat dari kinerja keuangan, terlihat ya sudah ada improvement yang sangat signifikan sekali, baik itu secara year on year, udah pasti secara year on year karena ada basis customer yang meningkat. Tapi kita lihat secara quarter on quarter, di kuartal 4 juga terlihat baik itu operating profit maupun EBITDA itu mengalami peningkatan. Jadi diharapkan ini juga bisa diatribusikan kepada peningkatan profitabilitas ya. Jadi seiring juga nanti dengan potensi peningkatan profitabilitas lebih lanjut di tahun ini, kita masih cukup meyakini bahwa baik secara year on year maupun quarter on quarter ini masih akan ada perbaikan. Next slide. Boleh dibilang secara valuasi sekarang ini meskipun ya sudah ada di sedikit lah di atas dari rata-rata EBITDA-nya dalam 5-10 tahun terakhir, tapi kita juga masih melihat masih adanya potensi peluang untuk ini bisa menampilkan kinerja yang lebih baik lagi, semata-mata karena menurut kita profitability improvement ini akan bisa sangat signifikan sekali mendorong peningkatan baik itu EBITDA maupun juga profitabilitas di bottom line-nya lebih jauh, yaitu net profit-nya. Meskipun nanti di net profit itu kemungkinan tidak akan ada atau kecil lah kemungkinan kontribusi dari aktivitas penjualan aset seperti menara dan juga data center yang udah semakin sedikit kan, menara dan juga aset lainnya yang bisa dijual. Itu dari kami. Sekian sahabat Mira Aset, dan kembali lagi ke Glenda.